Halo M-Traders, kembali lagi di M-Trade. Kali ini kita akan belajar hal-hal yang panas-panas nih. Hal-hal yang panas-panas apaan tuh? Yuk kita langsung aja belajar mengenai saham-saham komoditas nih yang akhir-akhir ini lagi memanas ya, karena memupuk cuan nih teman-teman. Siapa aja nih yang udah cuan di saham-saham komoditas dan masih boleh beli nggak sih di saham-saham komoditas ini? Kita nanti langsung bahas aja langsung ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Jadi komoditas ini merupakan saham-saham yang sektornya kita kenal sebagai sektor batubara, habis itu sektor oil, CPO, nikel, itu merupakan komoditas teman-teman, saham-saham komoditas. Nah, penyebab dari naiknya saham-saham komoditas ini karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Kita nanti akan bahas selengkapnya bersama saya, Coach Merlin dan juga Coach Afif. Tapi jangan lupa nih teman-teman buat subscribe channel YouTube M-Trade dan juga turn on your notification biar nggak ketinggalan update saham-saham terbaru. Halo Coach Afif, apa kabarnya nih? Halo Coach, baik nih. Gimana kabarnya Coach? Baik-baik, udah cuan kan Coach nih dari saham-saham komoditas? Oh iya dong, cuan kotos-kotos. Waduh, luber-luber nih cuan kita. Nah, gini Coach, kita langsung aja to the point nih. Teman-teman banyak banget yang tanya tentang saham komoditas. Kenapa akhir-akhir itu naik? Sentimennya apa aja selain dari Rusia dan Ukraina mungkin? Memang story besarnya kita masih bicara tentang Ukraina dan juga Rusia ya teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan, Rusia ini adalah negara salah satu top produser komoditas gitu. Mungkin kalau saya lebih jelaskan satu persatu, jadi seperti komoditas minyak itu sekitar 11% dari produksi global itu ada di Rusia. Kemudian beberapa metal seperti koper atau tembaga, kemudian nikel, aluminium itu sekitar 5-10% itu produksinya ada di Rusia gitu. Jadi kalau misalkan saya breakdown lebih detail sedikit ya, seperti komoditas minyak itu sekitar 11% produksinya ada di Rusia gitu, produksi global minyak itu ada di Rusia sekitar 11%. Kemudian metal kayak tembaga, kemudian aluminium, nikel itu sekitar 4-6% dari produksi global itu ada di Rusia. Sehingga kalau misalkan ada tensi geopolitik, kemudian ada potensi, mungkin teman-teman juga sudah sempat dengar ya, bahkan sampai perang gitu, sampai tembak-tembakan, ya akhirnya ada potensi supply disruption atau mungkin lebih bahasa gampangnya lebih disebutkan gangguan persediaan gitu. Karena negara-negara yang selama ini mereka butuh komoditas dari Rusia, tapi Rusianya perang, ya kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan komoditas sejumlah yang mereka inginkan, dan ini yang mendorong harga komoditasnya naik cukup tinggi gitu. Dan kalau teman-teman juga perhatikan ya, sejak mungkin 2 minggu terakhir ya, perang Rusia ini sudah berjalan, itu harga komoditas seperti minyak itu sudah naik 62% dari awal tahun. Kemudian batu bara ini malah cukup signifikan sampai 168% gitu naiknya, bahkan mencapai level all time high. Dan ini juga menjadi sentimen yang bagus juga buat saham-saham yang terkait dengan komoditas tersebut, Coach Merlin. Ukraina tidak signifikan ya teman-teman, karena Ukraina ini negaranya yang relatif kecil dibandingkan Rusia. Tetapi kalau kita lihat Rusia sebagai negara produser, itu mereka banyak kirim komoditasnya ke Eropa. Dan kalau mau ngirim antara Rusia ke Eropa, itu harus lewat Ukraina gitu. Jadi kalau antara dua negara ini saling perang gitu, ya otomatis akan terjadi juga potensi distribusi yang terganggu. Oh, jadi gitu ya Coach ya. Jadi emang karena perang Rusia dan Ukraina ini, dan juga karena emang top global produsernya di Rusia ya. Jadi mungkin jadi supply-nya tuh semakin berkurang. Dari ini berarti hukum ekonomi nih Coach, dari SD, SMP, SMA, kuliah tuh semua masih dipakai ternyata sampai sekarang. Supply yang semakin kecil dan demand semakin besar, maka akan meningkatkan harga. Gitu teman-teman. Nah Coach, kalau emang harganya ini naik terus kayak gini nih, karena supply-nya terganggu, ini kita harus gimana sih Coach sebagai trader? Ada peluang nggak kalau kita mau masuk sekarang? Iya, kalau menurut saya sih peluang pasti ada ya, terutama trader ya. Trader kan bisa cuan bungkus gitu. Tetapi memang kalau di level-level sekarang ini sudah level yang saya rasa sangat berisiko. Karena kalau teman-teman perhatikan juga saham-sahamnya seperti coal, kemudian CPO,
nikel itu juga naiknya sudah sangat signifikan selama 2 minggu ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk sekarang, saya rasa lebih tepat kalau memang untuk trading jangka pendek aja sih. Nah, Coach Afif tadi kan udah disenggol dikit nih mengenai coal yang naiknya 160%-an nih. Nah, ini tuh prospek kedepannya gimana? Kalau kita lihat kan di tahun lalu nih, exposure coal sendiri kan mau dibatasi ya, karena mau ganti energi gitu. Tapi karena adanya perang ini, jadi di negara Eropa tuh banyak juga yang mau aktifin PLTU coal-nya lagi nih. Kira-kira sunset dari saham coal ini bakal tertunda nggak sih? Iya, jadi sebetulnya salah satu topik yang cukup menarik ya buat kita bahas, karena memang perang antara Rusia dan juga Ukraina ini salah satu unexpected faktor gitu, yang mungkin nggak ada analis juga yang mengira akan terjadi perang. Dan kalau misalkan kita lihat secara siklus ya, biasanya harga komoditas batu bara atau coal itu di sekitar bulan Maret lah, itu harganya mulai turun teman-teman. Karena di akhir tahun sampai awal tahun itu permintaan dari China tinggi gitu, jadi harganya juga ikut naik. Kemudian di bulan Maret itu China udah mulai winternya udah selesai gitu, jadi demand-nya juga berkurang. Seharusnya turun, tetapi memang ada faktor dari geopolitik Rusia dan juga Ukraina yang membuat harga coal-nya naik. Dan kalau misalkan ini terus berlanjut ya, saya rasa ada potensi untuk sunset industri di batu bara ini bisa tertunda teman-teman. Karena memang seperti yang tadi saya ceritakan di awal, bahwa Rusia ini kan menjadi salah satu distributor terbesar terutama untuk natural gas ya, atau gas alam ke Eropa gitu. Sedangkan kalau kondisinya sekarang, mereka nggak mungkin untuk ngirim dalam jumlah banyak, sehingga negara-negara di Eropa ini mengaktifkan kembali power plant atau pembangkit listriknya yang bertenaga batu bara gitu. Dan ya seharusnya untuk permintaan dari global, terutama dari Eropa, di tahun ini berpotensi naik. Tetapi ini balik lagi ya teman-teman, kepada seberapa lama perang antara Ukraina dan Rusia ini berlangsung. Kalau misalkan tiba-tiba besok Presiden Putin, yuk damai yuk gitu, ya akhirnya tidak akan terjadi yang seperti saya ceritakan tadi, sehingga akan kembali seperti normal biasa. Rasanya gitu sih Coach Merlin. Kalau ini mungkin sendiri ya, kalau insight dari aku sih Coach, kalau aku lihat juga di berita-berita, mungkin karena jangka pendek aja sih, short term aja sih, karena emang ada perang ini. Untuk penggantian energi mungkin akan terjadi, tapi mungkin lama gitu ya, nggak dalam waktu 1-2 tahun ini. Karena kan kita tahu juga kalau buat ganti energi dari batu bara ke energi nikel atau ke energi yang lain, itu kan nggak gampang juga, nggak langsung kayak ngembalikin tangan juga gitu. Jadi kalau Coach Afif sendiri lihat nih, menurut Coach Afif komoditas yang paling menarik untuk saat ini itu apa Coach? Kita kasih spill dikit deh buat teman-teman. Dari CPO, coal, nikel. Kalau saya, kalau untuk jangka panjang ya mungkin teman-teman yang mau investasi, personally saya kurang suka untuk saham-saham komoditas gitu. Karena kenapa? Komoditas itu kan mereka cyclical ya teman-teman. Jadi ada saat di mana harga komoditasnya naik, kemudian performa dari perusahaan juga naik. Tetapi sebaliknya juga ada kondisi di mana harga komoditasnya ini turun dalam, kemudian berdampak kepada kinerja perusahaannya yang juga turun. Nah, ini yang menjadi risiko yang saya rasa untuk perusahaan sekelas investasi jangka panjang ini tidak bisa diambil gitu, terlalu besar risikonya. Tetapi kalau misalkan kita bicara story ke depan, ini yang masih menarik adalah nikel, teman-teman. Karena story dari EV ini masih akan sangat panjang. Karena di 2025 itu pemerintah baru akan memproduksi baterai EV ya, yang sekarang mungkin pabriknya sudah mulai dibangun pelan-pelan, tetapi di tahun 2024-2025 baru mungkin akan mulai berjalan itu pabriknya. Dan kalau misalkan kita lebih tarik sedikit lebih panjang lagi ya, jadi sampai tahun 2060, mungkin saya ceritanya agak sedikit panjangan ya sampai 2060, tetapi di tahun 2060 itu pemerintah sudah mentargetkan energi Indonesia ini 0% zero carbon gitu. Jadi zero carbon untuk energi kita. Jadi artinya kita tidak akan lagi pakai batu bara, kemudian seluruh energi kita, listrik, itu semuanya disumbang dari energi EBT atau energi yang terbarukan, seperti mungkin panel surya, kemudian tenaga air atau hidro gitu, yang itu mungkin akan menjadi sentimen juga untuk komoditas nikel, karena kan kalau kita bicara listrik, maka kita butuh baterai, dan baterai ini salah satu
komoditas yang paling banyak digunakan adalah komoditas nikel gitu. Cuman untuk jangka menengah saya rasa ketiganya masih cukup menarik ya, karena kalau kita lihat dari statement Putin di mungkin sekitar sore tadi itu Rusia tidak akan menghentikan invasinya ke Ukraina sampai Ukraina benar-benar menyerah gitu. Artinya kita bisa berekspektasi perang antara Rusia dan juga Ukraina ini masih akan terus berjalan mungkin untuk beberapa saat ke depan, sehingga untuk komoditasnya mungkin jangka pendek jangka menengah seperti minyak, kemudian batu bara, CPO, nikel ini masih akan menjadi salah satu sektor yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan. Terakhir. Jadi kasih spill saham-saham yang menurut Coach Afif secara fundamental itu cukup menarik dari 3 sektor ini. Mungkin 1 atau 2 saham aja sih Coach. Oke, mungkin saya mulai dari batu bara. Batu bara favorit saya tetap Adaro. Karena Adaro mereka ekspornya besar, kemudian dia juga sudah mulai masuk ke energi yang renewable gitu. Kemudian yang kedua ITMG. ITMG dia ini punya exposure ekspor paling besar di antara yang lainnya. Sehingga kalau misalkan harga komoditas global naik, ITMG yang paling diuntungkan. Kemudian CPO favorit saya AALI, karena AALI secara bisnis size-nya paling besar di antara yang lainnya. Kemudian yang satu lagi favorit saya juga yang agak kecil mungkin ya, CPO agak kecil itu TAPG. Karena TAPG ini mereka punya umur dari tanaman yang paling muda gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara yang agak panjang sedikit, maka TAPG masih punya jalan yang lebih panjang gitu. Kemudian satu lagi sektor nikel. Kalau nikel ini jelas lah ya, kita cuma punya 2 pilihan, Inco sama Antam. Tetapi favorit saya tetap di Inco-nya ya, karena 100% dari produksi Inco ini adalah nikel. Jadi kalau misalkan harga nikel naik, ya yang paling diuntungkan adalah Inco. Kalau dari valuasi sendiri, harga-harga komoditas sudah mulai tinggi nggak sih Coach? Sebetulnya kalau kita lihat valuasi seperti PE untuk saham-saham CPO dan juga batu bara, ini mereka masih sangat murah. Bahkan kalau saya lihat dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang, ini masih sekitar di bawah -1 standar deviasi gitu. Tapi jadi masih sangat murah. Tapi kalau untuk saham-saham nikel, saya rasa valuasinya sudah agak premium ya sekarang. Nanti teman-teman bisa cek lebih lengkapnya lagi di aplikasi Mtrade, kita udah kasih analisisnya lengkap juga, langsung download aja. Dan juga kalau teman-teman mau jadi user VIP Mtrade, langsung aja ke mtrade.id/whatsapp gitu. Terima kasih nih Coach Afif atas penjelasannya untuk fundamental analisis mengenai komoditas yang memanas ini. Nanti kita akan bahas juga teman-teman nih bersama saya, tentunya bersama saya untuk analisis teknikalnya. Nah, sekarang kita bahas langsung aja mengenai analisis teknikalnya nih. Mau tahu, langsung aja cekidot. Ini aku pakai chart Mtrade, chart yang ada di aplikasi Mtrade ya teman-teman. Tadi kan udah dibahas tuh sama Coach Afif, kalau sektor-sektor yang cukup potensial itu batubara, CPO, nikel. Ini masih patut banget untuk kita watch nih. Untuk dari batubara sendiri, tadi Coach Afif udah spill sahamnya ada Adaro dan ITMG. Untuk exposure dari ekspornya itu memang besar ITMG, tapi Adaro ini juga sangat potensial. Teman-teman, kita langsung bahas aja Adaro aja kali ya. Nah, saham Adaro ini hari ini udah berhasil breakout, dia masih all time high. Waktu itu saya sempat remind untuk teman-teman semua, untuk member Mtrade maupun teman-teman yang belum member dari Mtrade, kita udah remind kalau dia breakout dari 2650 merupakan area all time high-nya, dia masih potensi untuk menguat, apalagi kalau kita lihat dari harga batubaranya masih cukup menguat. Untuk saat ini teman-teman kalau mau beli saham batubara termasuk Adaro ini, better tunggu dulu dia kembali retracement atau kembali terkoreksi di area 2.680-an untuk Adaro sendiri. Untuk saat ini karena kenaikannya udah cukup signifikan, tadi Coach Afif juga udah sempat warning, kalau saham yang udah naik cukup signifikan, better kita wait and see terlebih dahulu aja. Kecuali kalau teman-teman udah punya nih, dan juga Mtrade kebetulan juga masih hold untuk Adaro, cuannya juga udah lumayan juga nih untuk cuan dari Adaro sendiri, dan untuk saat ini kita masih hold juga. Kalau nggak salah mungkin coba aku cek ya, untuk cuan dari Adaro 40%, 43-46%-an nih untuk cuan dari Adaro sendiri, dan Mtrade masih hold juga untuk jangka menengah, tapi untuk jangka pendek kita belum beli, kita masih tunggu di area supportnya 26 80-an untuk
2690-an untuk area supportnya saat ini. Dan untuk saat ini resistennya di mana? Resisten Adaro masih pada all time high-nya, karena kita lihat juga dia masih berada di area all time high-nya ya teman-teman ya. Dia masih ada potensi menguat. Untuk jangka pendek mungkin potensi penguatannya sampai ke 3.300-an di area run number-nya nih. Area resisten run number-nya. Dan selanjutnya nih, ada saham dari sektor CPO yang cukup menarik, itu ada AALI. Dan untuk TAPG tadi kan Coach Afif juga udah bilang untuk TAPG ini kami belum untuk watch atau kami belum bisa untuk entry karena apa? Likuiditasnya cukup kecil dan volatilitasnya akan cenderung lebih bahaya. Tapi kalau dibandingkan dengan AALI, better di saham AALI karena apa? Karena dia yang memiliki market cap yang lebih besar. Dan juga untuk AALI sendiri nih secara teknikal dia udah berhasil breakout dari pattern cup besar, ball besar di sini. Ini dia udah berhasil breakout dan saat ini dia masih naik cukup signifikan. Kalau kita lihat untuk AALI sendiri saat ini dia udah pada fase jenuh beli atau lebih tepatnya sideways ya. Jadi dimana kalau saham itu udah berhasil naik cukup signifikan lalu membentuk base baru, ini merupakan hal yang baik buat suatu saham untuk bisa retrace dulu. Jadi kalau teman-teman kalau mau beli AALI atau kemarin belum sempat untuk beli AALI, bisa wait and see terlebih dahulu nih. Untuk MT sendiri kita juga masih hold untuk jangka menengahnya untuk AALI. Untuk jangka pendeknya kita masih tunggu dulu dia di area support 12.30-an untuk AALI. Untuk saat ini dia masih akan berpotensi sideways, dia kena resisten 12.930-nya ke reject turun dan hal ini akan berpotensi dia akan bergerak sideways atau kembali akumulasi di area ini, di area distribusi, kembali ke cycle ketiga. Jadi stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga nih teman-teman. Oke, untuk AALI kalau selanjutnya nih, kalau dari nikel kita lihat juga nikel mungkin di 2060 nih, Coach Afif tadi juga udah jelasin 2060 di Indonesia akan zero carbon, berarti udah nggak ada yang namanya coal, atau bukan nggak ada coal ya, mungkin akan digantikan. Kalau tadi saya kenapa tertarik dengan Adaro, karena Adaro ini punya EBT atau energi terbarukan itu, jadi akan lebih bisa berinovasi ke depannya, jadi dia nggak bakal ketinggalan zaman gitu teman-teman. Kalau dari nikel sendiri ini memang masih sangat potensi ya untuk jangka panjang, tapi kalau mau cicil beli sekarang udah tepat apa belum? Belum menurut saya, karena apa? Pertama, valuasinya masih terlalu mahal. Kita tunggu dulu, tunggu price in-nya. Kalau memang dia valuasi mahal tapi udah price in, itu masih cukup logis untuk kita bisa entry investing. Tapi untuk saat ini belum cukup oke, karena teman-teman mau nunggu sampai 2060 gitu kan cukup lama ya waktunya. Jadi kita bisa untuk trading jangka pendek aja sih. Untuk nikel kita lihat di Inco. Kenapa Inco? Kenapa nggak Antam? Karena Inco ini yang produksinya 100% nikel gitu. Jadi yang akan berpengaruh signifikan jika harga nikel itu naik itu adalah Inco. Kalau kita lihat hari ini pergerakan harga sahamnya juga udah cukup liar. Mostly sebenarnya saham-saham komoditas tuh pergerakannya udah cukup liar teman-teman. Jadi kita reminder teman-teman atau kita ingatkan teman-teman kalau saham-saham yang udah naik cukup signifikan seperti saham Inco ini better wait and see terlebih dahulu kalau mau masuk. Tunggu aja dia di area-area supportnya atau di area-area breakoutnya. Untuk saat ini dia akan berpotensi kembali ke area 5480-an. Nah teman-teman kalau belum punya saham Inco untuk jangka pendek better wait and see terlebih dahulu aja. Kalau kita lihat juga ini dia udah berhasil breakout dari cup with handle terkecil, cup with handle di sini, dan juga dia udah melanjutkan penguatannya. Kalau diukur dari cup with handle-nya, target saat ini udah tercapai ya teman-teman ya. Coba kita ukur. Target saat ini udah tercapai dan sekarang udah berhasil breakout juga nih teman-teman. Jadi better kalau teman-teman mau masuk wait and see terlebih dahulu aja di area support. Karena apa? Karena udah terjadi kenaikan cukup signifikan. Nggak mungkin lah orang lari terus aja pasti akan berhenti. Sama juga dengan big money, dia nggak mungkin buang barang, dia nggak mungkin beli barang terus, tapi pasti dia suatu saat akan berjual karena uangnya habis dan dia saatnya taking profit. Jadi teman-teman kita harus bisa belajar kalau kemana sih arah big fund. Kalau Inco ini kalau kita lihat juga big fund-nya nih masih ada potensi dia profit taking dulu jangka pendek. Jadi teman-teman kalau udah punya Inco atau
belum punya sama sekali. Kalau udah punya itu tinggal hold aja, tinggal tunggu area resisten untuk area taking profit. Dan kalau untuk pembeliannya better tunggu di area support 5.400 aja, jadi teman-teman bisa lebih safe, karena kalau nanti teman-teman ikut hajar beli harga sekarang, ini akan potensi dia akan kembali koreksi lagi gitu teman-teman. Nah teman-teman udah paham belum sih, tadi kita udah jelasin secara sentimen dan secara analis teknikal sedikit nih gimana harga-harga komoditas masih naik terus, masih mau beli atau enggak, masih boleh beli atau enggak. Kesimpulannya sebenarnya harga komoditas terus naik karena yang pertama ada perang di Rusia dan Ukraina, ini menghambat dari supply yang udah supply dari komoditas itu sendiri, dan juga demand yang semakin besar ini menjadikan harga komoditas itu semakin tinggi. Selain itu Rusia itu ternyata menjadi top produsen bagi komoditas, terutama di oil dan juga metal nih. Maka dari itu harga-harga oil, metal, dan juga komoditas yang lain itu juga ikut meningkat juga. Dan untuk saham-saham atau sektor-sektor yang kita patut watch untuk saat ini masih cukup menarik tuh ada di nikel, batu bara, dan juga CPO. Karena kalau kita lihat dari batu bara sendiri, kenaikannya dari awal tahun sampai sekarang tuh hampir 160%. Kalau CPO mungkin secara teknikalnya udah mulai membentuk base dan sideways, ini juga cukup potensial untuk kita tradingkan jangka pendek aja. Jadi sebenarnya untuk jangka pendek itu masih cukup ada peluang teman-teman untuk saham-saham seperti coal, nikel, CPO, tapi untuk jangka panjang atau untuk jangka menengah udah rawan profit taking atau udah mulai berhati-hati, karena kalau tadi Coach Afif juga udah sempat jelaskan harga semakin tinggi dan juga ini harga sahamnya udah menyentuh ATH semua, menyentuh all time high semua, ini udah cukup berbahaya. Jadi kalau teman-teman mau beli, better tunggu retrace atau teman-teman better tunggu di support aja sih untuk tektokan jangka pendek gitu teman-teman. Dan juga kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang analisis saham-saham komoditas, teman-teman bisa aja langsung download aplikasi M-Trade. Karena download aplikasi M-Trade itu gratis, tinggal langsung aja download aplikasi M-Trade di Play Store maupun di App Store. Dan juga kalau teman-teman mau jadi user VIP M-Trade bisa langsung ke mtrade.id/whatsapp. Benefitnya apa sih Coach kalau ikut jadi user VIP M-Trade? Benefitnya teman-teman bisa tanya saham every time. Teman-teman bisa mau tanya jam 11 malam, kita juga masih open untuk jam 11 malam bisa bertanya. Lalu ada analisis saham, dan yang terpenting ada study case atau stock pick sinyal-sinyal trading yang cukup potensial, apalagi buat teman-teman pemula itu penting banget. Jadi teman-teman bisa langsung belajar terjun langsung dan juga mendapatkan informasi, edukasi mengenai emiten-emiten yang sangat terbarukan. Jadi teman-teman bisa connect the dot lebih cepat nih, dan lebih cepat untuk belajar trading maupun investasi saham. Jadi sekian dulu video dari M-Trade. Kira-kira teman-teman masih bingung apa sih mengenai komoditas, mengenai saham, trading, investasi? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan turn on your notification biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari M-Trade.